kita langsung lompat ke firman Tuhan hari ini. Kita buka sama-sama di Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Kita akan buka sama-sama Yohanes 20. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum bilang bentar-bentar. Oke, tunggu, belum. Yohanes 20 ayat 19. Sudah dapat katakan amin? Amin. Oke, yang belum bilang bentar. Oke, masih ada? Oke, ditunggu. Yohanes 20 ayat 19. Sekali lagi yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, siap. Kayaknya udah semuanya ya. Yuk kita baca sama-sama ayat 19 sampai ke yang ke-22. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada corona. Bukan, orang-orang Yahudi. Ya, sama-sama terkunci ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Satu ayat firman Tuhan yang sama konteksnya kita buka sama-sama di Lukas 23. Cuman ada sedikit perspektif yang berbeda dari Lukas 23. Tadi perspektifnya Yohanes, kita buka perspektifnya Lukas. Cuman sekedar menambahkan saja. Lukas 23, kita baca yang ayat ke yang 36. Ya, kita buka-buka dikit firman Tuhannya. Salah. Lukas mana ya? Tadi ketemu. Sebentar. Lukas 24, sorry. Salah pasal. Lukas 24 ayat 36, ya. Ya, konteksnya sama, cuma beda perspektif. Kita baca sedikit ya. Kita habiskan sampai ayat ke yang ke-43. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata pada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata pada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkata ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikannya kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ini ayat yang lucu, ayat-ayat yang lucu, saudara. Tapi ini yang saya pengen sampaikan hari ini melalui dua konteks pembacaan firman Tuhan yang baru kita baca. Kejadian yang sama, dua perspektif yang berbeda. Hari ini saya mau bicara khotbah saya, mungkin saya beri judul bagaimana berurusan dengan sesuatu yang unexpected. Unexpected tau ya? Yang nggak disangka-sangka. Unexpected. Saya mau tanya saudara, berapa banyak di sini yang suka nonton film? Ya, puji Tuhan. Oke, beberapa. Saya enggak, saya orang Kudus. Sarapan saya aja perjamuan Kudus. Enggak. Oke. Bercanda. Oke. Enggak. Saya percaya sini. Oke, kan tadi banyak yang suka nonton film ya. Saya mau tanya gini saudara. Kira-kira genre apa sih rata-rata yang kalian suka nonton? Film genre apa? Yang Anda suka? Ya saya tahu Anda saya bukan khotbah kalau Anda suka menonton film bertobat, bukan. Jadi jangan takut kalau Anda hari ini saya tanya, nggak ada trik di balik ini semua. Cuma pengen tahu genre yang kita suka enjoy buat nonton apa. Kan kita nonton biasa buat refreshing kan. Anda juga bukan seseorang yang nonton 24 jam gitu kan. Pasti kalau kita nonton kan kita mau refreshing gitu kan ya. Apa sih genre yang bikin kamu refreshing kalau nonton film? Yang kamu suka deh. Genre apa? Rohani. Wah, dahsyat. Action.
Saya juga suka action. Saya terutama lagi ada kesedihan saya di tahun 2020 ini karena ini tahun pertama di mana MCU sama sekali nggak ngeluarin film sedih gitu kan. Marvel superhero itu saya suka banget. Istri saya berbeda. Istri saya nih orang yang kalau nonton sukanya tuh sesuatu yang nggak bisa ditebak. Sesuatu yang ada plot twistnya. Plot twist tau nggak? Yang awalnya kamu nonton ini orang baik nih. Ini kamu percaya sampai setengah 3/4 film itu kamu masih percaya dia orang baik. Sampai tengah-tengah menjelang akhir ternyata itu orang jahat. Nah, istri saya tuh paling suka yang kayak gitu. Ada plot twistnya, ada sesuatu yang nggak bisa. Ada genre misteriusnya. Atau film-film yang ceritanya detektif yang mau menyelidiki sesuatu yang kita sepanjang perjalanan nonton tuh dibuat tanda tanya. Ini apa, siapa? Ini siapa yang buat gini? Jadi sepanjang nonton tuh deg-degan, ada deg-degannya. Itu namanya suspense thriller, ya. Menegangkan. Siapa yang suka nonton film-film kayak gitu? Ya. Saya nggak terlalu suka yang kayak gitu. Saya sukanya superhero yang udah jelas-jelas superhero pasti hidup, akhir penjahatnya mati gitu kan ya. Kayak film anak-anak gitu katanya. Tapi kalau istri saya suka yang nggak bisa ditebak gitu kan. Saya awalnya, saya juga suka sih. Kalau ditanya saya oke juga lah. Saya nikmatin. Menurut saya, ya superhero adalah film refreshing saya. Kalau tidurin anak, saya setel itu enak nontonnya. Walaupun itu udah pernah saya nonton, tapi suka nonton superhero gitu. Tapi kalau istri saya sukanya tuh nggak suka yang kayak gitu. Nggak terlalu suka yang kayak gitu. Makanya dia suruh nonton lagi, kagak bakal mau. Buat dia film itu kualitasnya baru bagus kalau ada unsur misterinya. Saya juga suka sih. Saya kalau nonton film-film, contoh pernah nonton Bird Box gak? Ya. Yang bener nggak sih yang nggak boleh bersuara alien gitu ya? Itu kan deg-degan kan? Ya. Suspense thriller. Kamu nonton tuh, saya juga suka sih. Menurut saya itu film-film yang menurut saya masterpiece, bagus. Karena film-film kayak gitu tuh kita nggak bisa tebak. Ini orang bakal mati apa nggak? Kalau superhero kita tahu ini superhero nggak bakal mati. Apapun yang terjadi nggak bakal mati gitu kan. Tapi kalau film-film kayak Bird Box contohnya, film-film menegangkan, itu kan kita nggak yakin nih orang bakal mati apa enggak. Ya bisa aja pemeran utama atau mati kan kita nggak tahu. Jadi kayak penuh dengan misteri tanda tanya. Menurut saya film kayak gitu kualitasnya bagus ya memang. Film-film kayak gitu menurut saya adalah film-film yang seru ditonton. Karena itu buat kita berkeringat, ya kan? Berkeringat. Kayak mau nge-gym capek nonton film kayak gitu berkeringatan. Film-film kayak gitu menurut saya seru gitu loh. Apalagi buat istri saya. Menurut dia nonton tuh mesti sesuatu yang bikin kita bisa keringetan karena deg-degan. Sampai kita mau berdoa untuk pemeran utamanya. Berdoa gitu kan. Sampai nonton kita bisa basah loh dalam hati kita demi pemeran utamanya gak mati. Itu baru kayaknya film seru gitu loh. Saya setuju, berapa banyak setuju kalau nonton film kayak gitu tuh seru. Ada deg-degannya, ada unsur misteri, ada unsur unexpectednya. Kalau istri saya bilang, film yang bisa ditebak endingnya nggak layak ditonton. Keren juga gitu kan ya. Saya setuju juga, kalau saya juga suka sih nonton yang kayak gitu, saya enjoy. Walaupun itu bukan buat refreshing saya, tapi saya mau nonton sekali, tapi nggak bakal saya tonton lagi. Tapi itu seru, karena ada kualitas-kualitas misterinya, kualitas-kualitas unexpectednya yang bikin film itu kualitasnya top gitu kan. Yang bikin film itu tuh adrenalin kita terpacu gitu kan. Itu kan seru nonton kayak gitu. Nah, dalam film kita perlu unsur unexpected untuk bikin film itu bagus. Tapi berapa banyak yang sadar dalam hidup kita nggak mau yang kayak gitu. Dalam hidup kita nggak mau yang nggak bisa ditebak. Karena yang nggak ditebak seksi kalau di film. Tapi kalau dijalanin, nggak ada seksi-seksinya. Saya lebih suka semuanya jelas, saya lebih suka semuanya tergambar dengan jelas. Ke depan saya mesti ngapain, ini mau ngapain, jelas gitu kan. Tapi kan kita tahu hidup itu penuh dengan elemen misterinya. Sutradara yang terbaik kan Tuhan sendiri. Dia punya elemen misteri dalam segala kehidupan. Dan itu menurut saya film terbaik adalah film yang Tuhan buat lewat hidup-hidup kalian. Karena kalau dipikir, ya bukan genre superhero juga. Menurut saya kalau Tuhan bikin hidup kita tuh suspense thriller gitu. Bukan superhero. Kalau superhero kan kita udah jelas sampai akhir gak bakal mati gitu kan. Sampai akhir pokoknya berkuasa. Memang betul itu keren. Cuman kan kita juga tahu rencananya tuh bukan tentang masalahnya. Kalau Tuhan nulis hidup kita sebuah film, pemeran utamanya itu bukan kamu dan saya. Kalau pemeran utama harus dipertahankan sampai akhir. Kalau Anda dan saya cuma pemeran pelengkap. Jadi boleh tiba-tiba udah selesai gitu kan, pulang gitu kan. Pemeran utamanya tuh Tuhan Yesus. Kehidupan kita juga pemeran utamanya Tuhan Yesus.
Saudara, makanya saya bilang kalau saya suatu hari mesti ditulis biografi ya, siapa tahu gitu kan. Suatu hari ada yang menulis biografi Christian Effendi. Saya pengen ditulis kehidupan saya, kalau orang mesti tulis hidup saya. Saya mau orang tulis begini. Orang ini hidup, everything is about Jesus. Bukan tentang kuat gagah saya, tapi tentang bagaimana Tuhan nyata dalam hidup orang ini. Gitu aja, kan keren gitu kan ya. Karena memang hidup itu tentang Tuhan, gitu kan. Unexpected tuh banyak banget. Dia sutradara yang hebat, dan dia akan tulis film sedemikian rupa, sehingga kehidupan kita ini banyak unexpected scenes-nya. Dan ini yang masalahnya, jadi masalah buat kita. Kita manusia gak suka unexpected things. Sesuatu yang kita gak bisa duga dalam hidup. Tapi masalah hidup ini kan penuh ditampar-tampar dengan sesuatu yang unexpected. Tahun 2020 pasti semua Anda pasti akan ngalamin juga. Tahun ini semua pasti ngalamin. Tiba-tiba unexpected, kita semua caught unaware gitu kan ya. Ya itulah. Dan hari ini saya mau baca, saya mau ceritakan tentang apa yang baru saja kita baca. Karena saudara dan saya juga kita baru melewati musim-musim yang unexpected. Dan masih dalam musim-musim unexpected. Murid-murid Yesus hari itu ketika kita lagi baca ayat ini juga sedang mengalami unexpected season. Karena buat mereka kematian Yesus itu bukan sesuatu yang bisa mereka prediksi. Sesuatu yang gak bisa mereka tebak, sesuatu yang gak bisa mereka kira. Sesuatu yang bikin mereka shock berat. Sesuatu yang bikin mereka keringetan, deg-degan, berdoa, bahasa roh, campur semuanya. Karena buat mereka it's unexpected. Unexpected buat mereka melihat hidup bersama Mesias yang mereka percaya 3 tahun setengah. Hanya pada akhirnya melihat Mesias yang mereka percaya, yang mereka ikuti, tergantung di kayu salib. Mati di depan mata mereka. Dan masalah ketika mati, gak ada yang ada di sebelah Yesus, cuma 1 Yohanes doang. Muridnya, bersama dengan perempuan-perempuan. The power of mama. Power of perempuan gitu kan. Pria-prianya kabur, takut, cuma Yohanes saya 1. Gitu kan. Sebenarnya buat kita merayakan kematian Yesus. Kita merayakan, karena kita tahu endingnya. Tapi murid-murid saat itu gak tahu endingnya. Buat mereka saat itu, di hari itu, mereka dalam keadaan caught in an unexpected season. Karena itu hari ini gimana kita bisa dealing dengan unexpected season? Karena obviously karena kita ngalamin unexpected season, kita nih langsung paranoid, takut. Murid-muridnya juga salah. Tapi yang membuat saya rada mikir sebenarnya adalah begini saudara. Sebenarnya seharusnya ini nggak terlalu mengagetkan mereka harusnya. Kenapa? Karena Yesus sudah berkali-kali ngomong dia bakal mati, dia bakal bangkit hari ketiga. Udah berkali-kali dia ngomong. Dalam berbagai macam kejadian. Dari yang benar-benar cuma sekedar metafora, perumpamaan doang, sampai jelas-jelas gue bakal mati. Ya kan jelas-jelas gue bakal mati. Dia ngomong semuanya, dia udah pernah ngomong. Dia udah kasih tahu juga nanti kalau gue mati lu mesti ngapain. Udah dikasih tahu juga. Terus nanti 3 hari lu bakal ngalamin apa, dia juga kasih tahu. Pertanyaan saya, udah tahu kok masih deg-degan, kok masih takut, masih paranoid, masih keringetan bahasa roh berdoa. Udah tahu kok masih caught in an unexpected season. Kuncinya di sini saudara, kalau Anda baca di Yohanes, saya akan baca sedikit aja. Di ayat 19 dikatakan gini, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci rapat-rapat. Karena mereka takut. Takut. Kenapa saudara mau tahu? Takut. What fear does to you? Apa yang takut akan lakukan dalam hidup kita? Saudara, susah untuk kita bisa ingat janji Tuhan ketika suara di telingamu adalah suara-suara ketakutan. Susah untuk kita ingat apa yang dia pernah ngomong di masa lalu. Sulit untuk kita ingat beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu dia pernah bicara beberapa hal. Sulit untuk kita ingat ketika kita lagi mengalami sebuah ketakutan. Sulit. Saudara, kalau tanya sama saya, bisa nggak sih fear? Kalau saya tanya, kan kita tahu, kita definisikan kembali iman. Saya ingatkan kembali definisi iman. Karena ada begitu banyak definisi iman yang menyimpang. Iman tuh bukan pura-pura nggak ada masalah. Sakit, misalnya sakit, terus iman tuh bukan, enggak, gue nggak sakit gitu kan? Bukan. Iman tuh tahu, menyadari kondisinya betul dia sakit, tetapi memilih untuk percaya sesuatu yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, kebenaran bukan fakta.
Jadi betul, memang mengakui kenyataan bahwa ini A, tapi saya melihat sesuatu di balik A ini, gitu loh. Nah, itu iman. Jadi iman tidak meniadakan fakta. Iman hanya simply, sederhananya, percaya sesuatu yang lebih tinggi hukumnya dibandingkan dengan apa yang dilihat. Ya. Kalau gitu Anda tanya, banyak juga seringkali, ini salah satu yang dulu saya sering percaya, bahwa iman, kalau kita punya iman artinya kita nggak punya rasa takut. Iman artinya kamu nggak takut. Kalau takut artinya kamu nggak punya iman, ya kan, gitu kan? Ya kan, gampangnya gitu kan. Kalau orang takut berarti, oh lu nggak punya iman. Berarti kan kita sedang berkata kalau kita iman, oh lu nggak punya rasa takut, gitu kan? Saudara, itu nggak benar sama sekali. Karena gini, iman dan rasa takut, kalau Anda pelajari, Anda gini, kalau Anda baca God's General, Anda baca pahlawan-pahlawan iman, karangan Robert Liardon, pahlawan-pahlawan iman yang pernah berjalan di bumi ini, Anda akan tahu, detik-detik mereka harus ambil keputusan iman, mereka ketakutan nggak? Takut. Deg-degan nggak? Kalau nggak, berarti Pak Yusak salah kalau dia ngomong ngeri-ngeri sedap. Ngeri itu apa? Deg-degan, takut. Kalau iman nggak ada rasa takut, berarti Pak Yusak nggak beriman. Ngeri-ngeri sedap artinya apa? Ketika kita iman tuh ketika Anda harus ambil keputusan iman, selalu iman tuh didampingi sama rasa takut sebelahan. Selalu. Kalau Anda nggak ada rasa takut, karena Anda udah itu fakta pasti, dan kita nggak perlu iman untuk percaya sesuatu yang udah pasti. Kita perlu iman untuk kita percaya sesuatu yang kita nggak bisa lihat dengan mata kita. Artinya apa? Deg-degan, takut, ada fear di sebelahnya. Jadi pertanyaannya, bisa nggak sih iman dan fear, iman dan rasa takut tuh coexist with one another? Jawaban saya bisa. Karena memang iman selalu didampingi sama rasa takut. Terus gimana kita beriman kalau saya takut juga? Caranya gini. Saudara, misalnya saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Oke. Saya punya pulpen warna ungu. Dan saya punya mic warna hitam. Kalau saya minta Anda keluarin handphone Anda, Vina, misalnya keluarin handphonemu. Terus, ini kan iman, ini rasa takut. Dua-duanya ada di tangan saya. Saya minta handphonenya zoom ke sini sebesar-besarnya. Ketika Anda zoom sebesar-besarnya ke sini, Anda bakal kelihatan mic-nya nggak? Ada nggak tapi? Ada. Hilang nggak? Ada di sini. Ada. Tapi yang kita pusatkan perhatian adalah that's the same thing with faith. Dalam hati kita pilih pusatkan fokus kita kemana. Betul, ada nggak rasa takut? Ada, gue tahu gue takut. Itulah kenapa dalam musim-musim yang kita nggak duga itu sedang menghantam hidup kita, penting sekali untuk kita ambil waktu berdoa. Cari, ingat, kalau buat saya bukan cari. Karena gini, setiap kamu melewati badai, Tuhan sudah kasih perlengkapannya sebelumnya. Tuhan nggak mungkin kasih perlengkapan di tengah-tengah atau menjelang akhir. Biasanya itu nggak mungkin. Biasanya itu sesuatu yang Tuhan sudah perlengkapi kamu untuk menang. Jahat kalau dia mengutus Anda dalam sebuah pertempuran yang Anda tidak diperlengkapi untuk menang. Nah, ketika saya sering ngomong begini, ketika kita menghadapi musim badai yang membuat kita kaget, terkejut, unexpected, dan kita berdoa, kadang-kadang kita dengar Tuhan nggak ngomong apa-apa. Saya juga pernah khotbah dulu beberapa waktu yang lalu. Ketika Tuhan gak jawab apa-apa di tengah badai, itu karena dia sudah pernah jawab dulu. Itu karena dia udah pernah kasih jawabannya. Ketika Tuhan gak jawab, bagian kita apa? Berduduk, berdiam, merenungkan apa janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Refresh kembali. Refresh. Ada beberapa hal, saudara, yang kita perlu belajar ketika kita ngalamin momen-momen di mana unexpected. Kalau Tuhan nggak ngomong, itu artinya sesuatu yang sudah pernah dia bilang di belakang. Bagian kita refresh, trace back ke belakang. Ingat semua janji Tuhan. Makanya, kalau saya, ini prinsip saya pribadi. Dan saya berdoa Anda semua sedikit banyak mulai mengikuti teladan-teladan yang saya pernah sampaikan. Catat semua janji Tuhan. Dalam buku kek, dalam handphone kek, anything. Kayak saya selalu bilang, saya punya buku kecil, isinya janji-janji Tuhan dalam hidup saya. Semua ada di situ. Mimpi orang, mimpi gua, nubuatan dari orang, nubuatan dari, termasuk buat anak saya. Itu pasti saya catat semuanya dalam buku-buku nubuatan saya. Itu saya catat for me, itu buat saya.
Buat saya ingat kembali, terutama during hard seasons. Buka kembali, refresh kembali, refresh. Kenapa? Karena kita susah untuk fokus ketika kita lagi ngalamin gitu. Susah. Kita lupa, makanya murid-murid Yesus juga lupa apa yang Yesus pernah ngomong. Kenapa lagi dalam keadaan panik, paranoid? Gak bisa ingat apa yang Tuhan ngomong ketika fear yang terus-menerus bicara di telinga kita. Karena itu pilih, katakan kanan kiri, pilih apa yang kamu lihat. Ya seperti fear sama faith tadi, pilih. Betul ada fear dalam hati saya, betul. Tapi saya mau kalau saya bilang meditasi. Meditasi itu bukan mengosongkan pikiran. Kalau meditasi dunia itu mengosongkan pikiran. Meditasi dalam kerajaan Allah itu mengisi pikiranmu dengan satu hal yang kamu terus ulang. Firman Allah, janji Allah. Isi pikiranmu dengan pikiran-pikiran janji Allah. Isi terus. Dan itu yang kamu replay. Put on repeat. Ini kan saya bilang, repeat. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama tadi prinsip. Yang 3 hal saya mau bahas. Bagaimana deal with uncertainty. Yang pertama, zoom kepada tempat yang tepat. Zoom kepada titik yang tepat. Lalu kita repeat dalam pikiran kita. Iman. Bangkitkan iman. Create momentum kita, bangkitin iman kita. Saya percaya Anda juga pasti ngalamin momen-momen di mana Anda lagi down banget. Sedown-downnya sampai Anda malas berdoa. Pasti pernah ngalamin gitu. Malas baca Alkitab. Nah, ketika itu terjadi, jangan cuman kayak jungkat-jungkit kemarin. Duduk nungguin siapa tahu Tuhan jamah. No. Create momentum kamu. Paksa diri kamu menyembah Tuhan. Paksa diri kamu memuji Tuhan. Paksa daging kamu untuk nggak mau diikutin terus. Jangan jadi master buat kamu. Feelings, perasaan, mood adalah alat yang baik. Tapi dia bukan Tuhan yang baik. Artinya apa? Feelings itu hal yang baik untuk dijadiin alat. Tapi jangan pernah dituntun sama feeling dan mood kita. It's a very terrible master. Jangan mau. Jadi ketika kita lagi down, ngapain? Build momentum. Gimana caranya? Duduk, ambil waktu. Nggak bisa. Makanya kan Daud sering ngomong, oh my soul, why are you so weary? Kenapa engkau lelah, hai jiwaku? Kenapa engkau tertekan, hai jiwaku? Bicara. Stop, bangkitlah, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ngomong sama jiwa sendiri, puji Tuhan. Jangan stuck di down di mana gini pity party. Kayak jungkat-jungkit nungguin siapa tahu Tuhan injek terus tiba-tiba gitu kan. Jangan mau jadi Kristen jungkat-jungkit. Jadi Kristen ayunan yang gak ada yang dorong pun kamu bisa create momentum kamu sendiri. Saya lagi down, oke, tapi saya mau paksa, saya gak bisa begini terus. Tuhan Yesus 3 hari hilang aja dia bisa bangkit gitu kan. Tuhan Yesus ada dalam diri saya, seandainya saya lagi down 3 hari no more gitu kan misalnya gitu kan. Artinya it's okay. To be honest, saya tahu momen-momen down it's human, manusiawi banget. Tapi jangan tenggelam dengan perasaan-perasaan seperti itu sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain sampai ada orang yang tolong kita. No. Create your momentum. Ketika kamu create momentum kamu, saya percaya Tuhan ada satu titik, boom gitu. Kayak Zakheus. Kenapa dia bisa dikunjungin Tuhan? Ya karena dia manjat pohon. Kalau dia nggak manjat pohon nggak dapat. Artinya apa? Dia bangun momentum. Kehausan, kelaparan dia bangun. Kalau dia nggak manjat pohon hari itu nggak ada kunjungan Yesus, nggak ada pertobatan dalam hidup Zakheus. Ya kan? Di situ kita lihat balance antara betul tindakan Tuhan yang mengubah hidup orang sedemikian rupa, tetapi juga dalam pendulum satunya lagi ada dalam hati manusia yang menciptakan momentumnya, dan itu pun sebenarnya adalah gerakan Allah. Roh Kudus dalam dirimu yang menggerakkan itu. Ketika kamu lagi down, Roh Kudus dalam dirimu akan selalu ngomong, udah bangkit nak. Tapi daging akan ngomong gini, udah lantaran tunggu zaman Tuhan. Ketika kita nunggu dan gak mau create momentum, artinya kita dengerin daging bukan pada Roh Kudus. Ketika kamu bergerak, sadari itu juga bukan kekuatan kamu. Jadi kamu gak bisa bilang, karena kekuatanku aku menemukan Tuhan. Kita gak bisa menemukan Tuhan. Tuhan yang temukan kita. Tapi kita create momentum. Dari mana create momentumnya? Roh Kudus dalam diri kita yang mendorong. Give a push. Kita cuma follow the lead of the Spirit. Amin saudara ya. Itu yang pertama. Zoom pada titik yang tepat. Yang kedua, sambut hadirat Tuhan. Kenapa saya bicara sambut hadirat Tuhan? Karena gini, ketika kita lagi tenggelam dengan rasa down, depressed, anxiety, kegelisahan. Saudara, saya mau bicara sedikit. Saudara tahu, beda fear sama anxiety.
Rasa takut itu, nih kalau saya baca ini, rasa takut adalah sebuah respon emosi terhadap sebuah ancaman yang diyakini akan segera datang atau yang pasti akan datang. Sebuah perasaan, garis bawahnya adalah sebuah respon emosional. Respon emosional. Kegelisahan itu beda, anxiety itu bedanya apa? Kegelisahan adalah antisipasi yakin akan datangnya sebuah ancaman. Jadi kalau ibaratnya gini, rasa takut tuh seperti, Anda tahu hujan geledek gak? Jedar. Secepat kilat itu datang, dia pergi. Jadi fear itu sesuatu yang kamu rasakan, tapi dia gak stay lama. It come, it goes. Tapi anxiety itu kayak hujan udah 40 hari 40 malam terus hujan, walaupun gak ada badainya, gak ada jedar-jedarnya. Kalau jedar-jedar kita kaget kan? Kaget. Tapi biasanya jedar-jedar itu sebentar aja. Fear, sesuatu yang sifatnya respon alami, rasa takut kita, takut. Tapi anxiety itu seperti hujan yang walaupun gak gede-gede banget, tapi lama banget. Tenggelam, dan itu menenggelamkan jiwa kita dalam kesedihan, dalam kemalasan. Sehingga kita nih kayak ada dalam lumpur hisap, makin lama masuk dalam itu kegelisahan. Kalau fear itu respon yang kita rasakan dan itu normal. Nah, kegelisahan itu yang kita mesti belajar. Jangan biarkan itu menenggelamkan jiwa kita. Karena itu kita masuk poin kedua. Ketika kita lagi dalam kondisi gelisah, takut, paling susah itu ngerasain hadirat Tuhan. Padahal hadirat Tuhan yang paling kamu perlukan. Dan hadirat Tuhan adalah yang paling kamu gampang rasakan sebenarnya ketika kamu lagi takut. Saudara, kalau Anda lihat ceritanya nih kan, murid-muridnya lagi kunci pintu, kunci semuanya, kunci. Ini kayak kita nih, 12 murid dan plus kan, waktu itu nggak 12 banget, ada 12 plus banyak gitu kan. Segini lah, kunci pintu ya, ketakutan, cuma belaga ketakutan, semuanya ketakutan. Saya percaya tuh pagi sunyi, ada ikan goreng yang tadi kita baca, ikan goreng, nggak ada yang makan ikan goreng, udah ketakutan. Tiba-tiba Tuhan Yesus nongol. Itu gimana ya, saudara? Waktu itu kemarin pas waktu Judah belum lahir, saya nonton Bird Box sendirian sekitar sore menjelang malam. Jam 8, jam 9 nonton sendirian Bird Box. Istri saya lagi tidur. Duduk. Menjelang malam lah. Duduk. Lagi adegan serunya, di mana dia mesti benar-benar diem kan, silent, dia nggak boleh ngomong. Jadi ceritanya itu kan orangnya tuh nggak boleh ngomong karena kalau ada suara sedikit aja tuh ada alien yang bisa membunuh mereka. Jadi dia diem. Bukan dia doang diem, saya nonton juga diem banget. Itu diem sampai benar-benar saya ada cemilan citato sampai saya diem. Nggak ada. Saya udah masukin tangan, saya udah pegang chip, kagak saya tarik. Saking tegangnya, saya diem. Tiba-tiba dong Evelyn, saya mau makan apa ya? Wah gitu lah. Pernah gitu. Kan sebel banget udah diem. Kita diem, ikutin dia diem jeger gitu kan. Nah itu yang dirasain sama murid-muridnya pas dia lagi diem, sunyi. Tiba-tiba Yesus boom. Mau nongol aja tengah-tengah. Sebayang itu kayak apa? Apalagi kalau Petrus orang yang rame banget. Wah gitu. Itu udah pasti, saudara bisa bayangin nggak? Takut, kaget. Bahkan kalau kita baca di perspektifnya Lukas, mereka ngelihat kayak hantu, dipikir hantu. Jadi kalau tiba-tiba nongol, saya percaya semuanya ngerapat ke tembok semua. Ya kan? Sampai Tuhan ngomong, ini aku, shalom, damai sejahtera, semua diem, gak ada yang balas. Tegang kan? Sampai Yesus bilang, sampai kan dia gondok sendiri, Yesus gak jawab-jawab, dia ngomong apa? Akhirnya ngomong, gue mesti makan nih kan. Ada makanan apa? Ada ikan goreng, itu juga mereka gak jawab. Itu ada ikan goreng, boleh gak gue minta? Petrus paling. Pasti dilempar kan. Begitu dimakan baru percaya. Sudah bisa bayangin kan, itu karena kenapa rasa takut. Dan itu bukan kejadian pertama loh. Waktu itu lagi di atas badai juga sama. Di perahu, Yesus jalan. Hantu kan dia pikir. Sama 2 kali kejadian. Yesus disangkain hantu. Bisa-bisanya Yesus sehebat itu, semulia itu disangka iblis. Kenapa sih bisa begitu? Ya balik lagi tadi kan rasa takut menggelisahkan semuanya. Nah, yang jadi permasalahan sebenarnya gini saudara, ketika kita lagi gelisah, kalau kamu lagi down, kamu lagi takut, kamu datang ke menara doa.
Dengan tujuan pengen misalnya untuk ngerasain hadirat Tuhan. Lucunya kadang-kadang nggak bisa kita rasakan. Kenapa? Permasalahan bukan di Tuhan. Permasalahan bukan di WL. Permasalahan di hati kita. Dan bukannya Tuhan gak mau. Karena gini, kalau Anda tanya sama saya, bersyukurlah sama Tuhan yang ajaib banget. Karena gak ada pintu yang bisa dikunci, yang bisa menghalangi dia masuk. Kunci itu semua pintu. Dia mungkin Yesus tadinya mau masuk lewat pintu, masalahnya mungkin gitu. Gara-gara dikunci, dia tiba-tiba nongol, boom. Itu kemahakuasaan Allah kita. Artinya apa? Saudara, gak ada hati yang terlalu keras untuk Tuhan jamah. Seringkali ketika kita ketakutan, kita membentengi hidup kita sendiri. Kita bikin pagar sendiri, kan kita ngumpet di dalamnya. Mereka bukan terkunci dalam sebuah ruangan. Mereka terkunci sama rasa takut mereka sendiri. Mereka terkunci sama kekhawatiran mereka sendiri. Mereka terkunci dengan kekerdilan mereka sendiri. Mereka merasa mereka orang gagal. Mereka merasa mereka udah mengecewakan Tuhan. Mereka kunci diri. Mereka tenggelam dalam pity party. Dan aku rasa mereka mungkin udah berniat, udahlah kita di sini, kita meninggal di sini aja pity party. Dan Tuhan tiba-tiba boom gitu kan. Itu yang saya suka sama Tuhan. Dia datang with style. 40 hari, kalau Anda tahu setelah dia bangkit. Kalau saya jadi Yesus, selesai tugas gue mati, udah balik bangkit, gue langsung pulang. Yesus enggak ngapain, 40 hari ngapain dia? Begitu nongol-nongol ke semua orang, weh shalom, shalom gitu kan, hey, gitu kan. Asik sendiri dia. Nah itu Yesus saudara. Dia bisa nerobos semua kebekuan, tembok-tembok yang dikunci. Dia bisa terobos, cuma permasalahannya kamu yang harus welcome the presence in juga. Karena saya percaya detik Anda lagi down, lagi bete, Anda lagi ngapain pun, Anda datang kemanapun ke persekutuan doa. Bahkan kalau Anda nggak ada akses untuk ke persekutuan doa atau gereja manapun, Anda bisa akses kamar doamu sendiri jadi kamar doa kan? Anda kunci pintu, Anda berdoa. Nggak mungkin hadirat Tuhan nggak ada. Permasalahannya bukan di hadirat Tuhan nggak ada dan masalah Tuhan datang nggak datang. Tuhan datang kok, setiap kali kamu panggil namanya dia selalu datang. Kenapa kita nggak bisa rasakan hadirat Tuhan? Saudara, yang saya pelajari satu, kalau Anda lihat gelagatnya muridnya, ketika kita lagi tenggelam dan merasa takut, rasa bersalah, seringkali kita punya perspektif, kita punya kepercayaan, kita punya pemikiran bahwa karena saya takut, artinya Tuhan lagi nggak bersama dengan saya. Makanya ketika dia nongol, nggak mungkin Tuhan karena gue lagi takut. Sudah ngerti nggak? Nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Kenapa? Karena gue lagi takutan, gue lagi hancur hidup gue, nggak mungkin tuh Tuhan. Karena kalau gue hidupnya hancur, itu tanda bahwa Tuhan lagi gak sama gue, gitu kan. Seringkali kita berpikir ketika kita ngalamin badai masalah bertubi-tubi, dan rasanya gak ada laporan kemenangan sedikit pun dari permasalahan yang kita sedang hadapi, pemikiran kita yang mulai kita percaya apa? Tuhan sudah meninggalkan saya. Kayak Samson, Tuhan sudah meninggalkan saya. Berita baiknya saudara, Samson tuh perjanjian lama, belum ada zaman anugerah. Perjanjian baru apa? Ada janji yang lebih baik. Aku tidak akan meninggalkan kamu sekalipun kamu tidak setia. Artinya apa? Kehadiran Tuhan, kesetiaan Tuhan bukan berdasarkan perbuatan kamu, baik buruknya kamu. Dia selalu ada. Cuman masalah kita nih yang sukar percaya bahwa dia ada di samping kita. Ketika kita lagi ngalami kegagalan, down, ketakutan, depressed. Simple yang harus kita lakukan. Open your heart. Buka aja. Karena dia udah ketuk sebenarnya. Dia ada, dia mau terobos masuk, dia mau biarkan kamu ngerasain hadirat Tuhan. Dia mau kok. Banyak dari kita rindu mengalami hadirat Tuhan. Tuhan juga mau kasih. Seakan-akan kita bicara rindu itu seakan-akan Tuhan tuh pelit yang ngasihnya sedikit-sedikit. Kalau lu udah usaha keras baru dikasih hadirat semanis itu. Enggak, Tuhan selalu pengen kasih hadirat semanis itu. Yang membuat kita, yang menghalangi kita untuk senantiasa mengalami hadirat Tuhan semanis itu adalah ketidakpercayaan kita sendiri. Kita merasa kita lagi takut, kita lagi down. Gak mungkin Tuhan bersama saya. Kalau Tuhan bersama saya, kenapa keadaannya begini? Kalau Tuhan lagi di sisi saya, kenapa begini? Kenapa semuanya berantakan kalau Tuhan ada di sisi saya? Itu yang bikin kita susah percaya. Makanya ketika murid-muridnya ngelihat Yesus disangka hantu. Kenapa? Tuhan gak mungkin datang dalam kondisi saya begini. Nah itu yang mereka gak tahu. Kasih Tuhan. Dia lupa bahwa dia adalah Allah yang mau meninggalkan ke-99 demi mencari kamu yang satu hilang. Dia lupa bahwa di Lukas Yesus pernah ucapkan bahwa dia adalah Allah yang kalau ada 10 dinar, satu hilang aja dia cari, dia bongkar semuanya, dia lupa.
Kadang-kadang bukan Tuhan yang gak mau limpahin kita dengan hadirat. Bukan Tuhan yang pelit sama hadiratnya. Tapi kita yang susah percaya kasihnya tanpa syarat. Kasihnya tanpa syarat. Kita berpikir kalau dia begini, Tuhan jelas lebih sayang sama dia. Tuhan jelas lebih suka sama dia karena dia begini. Padahal kitab jelas God plays no favorite. Tuhan gak pernah main favorite-favoritean. Saya gak pernah baca di Alkitab ada tulisannya kesukaan Tuhan, anak kesukaan Tuhan, anak saya itu gak ada. Umat Israel kesukaan Tuhan, betul. Kita nih kesukaan Tuhan. Saudara, kenapa? God plays no favorite. Kita masih belajar berdamai. Jangan kita merasa karena gue I'm undignified, gue gak qualified. Dan Tuhan justru datang buat unqualified. Kalau kamu merasa kamu qualified, disitulah Tuhan bilang kamu salah. Orang Nikodemus masih ingat, datang kan Tuhan bilang justru aku datang untuk ngajarin yang gak ngerti. Yang gak ngerti. Unqualified, memang kita semua ini unqualified. Karena itu during the lowest moment dalam hidup kita, jangan pernah merasa, ya jelaslah Tuhan tinggalin gue. Karena gue gak sehebat dia pelayanannya. Gue gak sepeka dia. Gue gak ini, gue gak itu. No, bukan karena kamu. Gak pernah karena kamu. Permasalahannya kamu yang gak percaya dia sayang sama kamu. Itu aja. Kamu gak percaya kasihnya kepada kamu. Kenapa? Karena kamu sendiri orang yang bersyarat kasihnya. Kita ini manusia, kasih kita bersyarat. Dan karena kita kasihnya bersyarat, kita berpikir Tuhan kasihnya bersyarat juga. No, Tuhan gak kayak gitu. Saudara, saya gak bisa mencintai, saya gak bisa mengasihi Lukas sebesar saya mengasihi Judah. Karena saya manusia. Tapi kasih Tuhan itu ajaib besarnya sama. Perkenanan dia itu yang beda-beda. Perkenanan tuh beda lagi. Perkenanan tuh bergantung sama bagaimana kita belajar untuk menggunakan perkenanan Tuhan untuk memuliakan dia lebih lagi. Itu beda lagi. Tapi kasih dia besarnya sama. Karena begitu besar Allah untuk kasih Allah untuk dunia ini. Nah, itu yang kita masih belajar buang. Justru di masa-masa kita lagi lowest point, kita sangat perlu hadirat Tuhan. And all you gotta do is open your heart. Yang kita perlu lakukan, Tuhan, buka hati. Buka hati. Tuhan, I open my heart. Gue buka hati untuk rohmu Tuhan. Begitu kita bilang, Tuhan, aku buka hati di hadapan Tuhan. Saya percaya kamu akan dibanjiri dengan kuasa hadirat Tuhan. Itu sudah pasti. Karena dia Allah yang hasrat hatinya adalah terhubung dengan kamu. Itu hasrat terdalam Tuhan. So gak peduli kegagalan apa yang kamu sedang alami. Gak peduli proses seburuk apa yang hari ini kamu sedang alami. Manusia mungkin bisa lihat proses kamu dan begini. Bisa-bisanya lu bergumul di situ. Tuhan gak bakal kamu. Percayalah saudara. Sebesar apapun aib yang kamu sedang lalui, dia akan selalu lihat kamu dengan kasih. Masih ingat perempuan yang mau dilemparin batu kan? Tuhan tunduk, nulis. Nulis apa nggak tahu, tulis aja, gambar. Itu kenapa? Dia sengaja nggak ditulis, nggak dikasih tahu apa yang dia tulis. Kenapa? Apa yang dia tulis nggak sepenting dengan tindakannya. Apa tindakannya? Dia turun ke bawah. Tuhan turun ke bawah, dia nggak ngapa-ngapain. Itu empati, merasakan apa yang dia rasakan. Dia nggak ngajarin apa-apa, cuma turun sederajat dengan dia. Nah itulah saudara, kasih Allah. Dia nggak pernah pandang ringan, pandang enteng, pandang murah pergumulan yang kita alami. Buat dia, kalau itu matters to you, itu ada di pikirannya, itu ada di hatinya. Saudara bisa mengerti ya saudara ya? Yang kedua, sambut hadiratnya, buka. Dan yang ketiga terakhir, saya tutup di sini. Terima damai sejahtera Allah. Pertama kali yang Yesus lakukan ketika datang, peace, damai sejahtera. Kenapa dia ngomong damai sejahtera? Kalau saya jadi Yesus, yang pertama kali saya akan lakukan. Kalau misalnya saya pikir-pikir ini kalau misalnya saya Yesusnya, mentor-mentor saya bersepuluh nih murid-muridnya gitu kan. Pas saya meninggal cuma satu yang bertahan. Pas giliran saya ada kesempatan balik nongol, saya pasti akan mukanya saya pandang satu-satu. Saya pandang satu-satu.
Nggak ngomong apa-apa, pandang aja. Karena saya percaya 11 orang selain Yohanes ini. Yang lain deh. Saya percaya 11-11-nya pasti punya perasaan bersalah. Deep remorse pasti itu, udah pasti saudara. Lari tunggang langgung. Kayak orang pecundang, kayak orang yang kalah, lari, kabur, ngibrit semuanya. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, kemana lu pada? Mana? Kemana lu orang pada? Kenapa gak percaya? Pasti sudah stres sendiri. Kalau Yesus dia enggak, dia langsung ngomong damai sejahtera. Damai sejahtera bicara apa? Karena mereka lagi ketakutan, mereka lagi merasa gagal, mereka lagi merasa mereka gak layak ikut Tuhan lagi. Saya percaya 11-11 sudah tidak berani diwakilin kepala. Mereka merasa sudah gak layak ikut Tuhan, gak layak disebut murid Yesus. Udah gak layak. Mereka udah gak punya standing untuk saya bisa berdiri bangga dipanggil murid Yesus. Sudah gak ada, mereka sudah hilang semuanya di situ. Tapi yang pertama Yesus bilang, make peace. Gak usah takut. Peace, damai. Get the joy of God. Ambil damainya. Saudara, damai sejahtera Allah. Saudara, kalau Anda pernah dengar istilah iblis mencuri damai, salah sebenarnya. Karena iblis gak bisa curi damai sejahtera yang kamu punya. Kalau dia bisa curi, setiap hari dia akan curi kamu. Kalau Anda bilang, kok kalau gitu saya bisa hilang damai sejahtera, itu bukan karena iblis curi. Itu kamu yang taruh di mana, kamu lupa taruh di mana. Karena damai sejahtera itu bisa kita taruh ketika, misalnya, damai sejahtera, saya punya damai sejahtera, saya jalan dengan damai sejahtera, tiba-tiba ada satu telepon. Kering-kering, kabar buruk. Nah, biasanya ketika saya dengar kabar buruk, damai sejahtera saya taruh di call itu. Saya pergi, damai sejahtera saya tinggalin, saya ambil rasa takut. Nah, itu dicuri nggak? Enggak, itu nggak dicuri, saya yang pilih. Saya yang pilih untuk lepasin damai sejahtera dan saya ambil ketakutan. Jadi kalau gitu gimana? Ambil lagi di tempat di mana kamu leave it, take it. Oh iya, gara-gara telepon ini nih, saya hilang damai sejahteranya. Balik lagi ke Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya kehilangan damai. Saya ambil lagi. Jadi ketika kamu hilang damai itu bukan artinya gue harus baptis ulang. Gue harus baptis Roh Kudus ulang. Gue harus ulang lagi semua dari awal. Enggak. Karena gak ada yang bisa curi apa yang Tuhan kasih dalam hidup kamu. If you leave it, take it back. Damai sejahtera ketika kamu ambil lagi, saudara. Kamu mesti ingat mana, kamu taruh di mana. Itu minta Roh Kudus ingetin dari mana saya bisa jadi ketakutan. Damai sejahtera saya taruh mana, atau Roh Kudus ingetin saya. Dari perkara mana damai sejahtera hilang. Minta Roh Kudus ingetin, Tuhan dari mana. Kalau udah inget Tuhan, ambil lagi, take the joy back. Ambil lagi damai sejahteranya, ambil lagi sukacitanya. Saudara, kalau Anda tahu, di firman Tuhan di Roma berkata, saya baca sedikit aja saudara. Roma 5 ayat 1 firman Tuhan berkata begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita hidup dalam iman, artinya Anda dan semua qualified. Karena adalah orang-orang yang beriman. Karena kita orang beriman, kita hidup senantiasa dalam damai sejahtera Allah. Artinya apa? None can take that joy away. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa ambil damai sejahtera Allah dalam hidup kamu. Karena bagian kamu ketika kamu lagi ketakutan, just take it back. Kadang-kadang kita merasa Tuhan udah terlalu parah. Nah, itulah ajaibnya Tuhan kita. Bahkan di hadapan muka Petrus sekalipun, dia bisa bilang, peace. In such a way yang gak bikin murid-muridnya malu. Tapi menyadari. Bertobat. Nah, itu loh saudara. Oh, itu dahsyatnya ajaibnya Tuhan kita. Dan karena itu saudara, saya percaya momen-momen ke depan, there will be a lot of unexpected things dalam hidup kita. Pasti akan ada. Selalu ingat saudara, fokus kepada hal yang benar. Itu yang pertama. 2, buka hatimu untuk terima hadirat Tuhan. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan dong. Kamu tahu tempat itu saya sering ngalamin hadirat Tuhan. Saya sering ngalamin Tuhan di sana. Saya harus ke sana. Ya kalau sekarang PSBB, minimal go online di situ. Cari tempat online, ibadah online yang masih bisa kamu nikmati, yang bisa kamu alami hadiratnya. Bisa kok. You just have to welcome it in. Dimanapun kamu tinggal buka hati kita. Oh, karena udah beda, sound systemnya nggak ada. Nggak pernah urusan sound system, itu urusan hati. Selalu urusan hati. Jadi bagian kita dimanapun buka hati kita. Yang ketiga, make peace with God.
Dia nggak marah sama kamu. Dia bukan Allah yang kalau marah, dia silent treatment kamu. Nggak percayalah, dia bukan Allah yang kayak gitu. Seandainya ada sesuatu yang dia nggak suka, dia akan bicara dengan cara yang sangat dahsyat, yang akan membuat kamu berubah. Dia nggak akan silent treatment kamu. Kalau kita manusia kan beda. Kalau udah bete, didiemin cuekin. Kasih tatapan aja. Tatapanmu membunuhku. Tuhan nggak gitu, saudara. Kasih saat percaya hati dia. Seburuk apapun kamu sudah jauh, seburuk apapun kamu sudah lari, balik. Seburuk apapun, udah lama banget gak pernah kamu ini, dan saya udah jauh banget, balik, tinggal balik. Just one word away, one prayer away from God. Amin. Mari kita berdoa.